Terbukanya masalah mafia kasus yang dilakukan oleh Zaro Frikar ini, Mas Yudi, diharapkan bisa menjadi momentum untuk kemudian menguak guritanya sampai di mana kemudian, siapa yang menjadi kaki tangannya, siapa yang bekerja sama, siapa kemudian orang-orang yang sering ataupun juga kerap bermain mengenai hal ini. Tapi tadi ada beberapa kesulitan kalau yang dikatakan oleh Mas Yudi, terutama tadi Prof. Hipnu juga katakan bahwa ini merupakan orang-orang dalam yang punya akses yang bermain seperti ini, Mas Yudi. Ya, memang kita tahu bahwa secara teknis sudah ada reformasi lah di peradilan ya. Dan saat ini kan ketua MA-nya Pak Sunarto, kita percayalah dengan integritas beliau. Namun kita tahu bahwa mafia peradilan kan bermain bukan di ruang terang, tetapi di ruang gelap. Ya, mereka nggak perlu bertemu di MA, nggak perlu bertemu di gedung pengadilan, ya kan. Mereka bertemunya di luar. Dan ketika di luar, ya pertemuannya itu di rumah yang di ring-ring satu lah, ya, tempat-tempat mewah yang hanya sedikit orang yang bisa bertemu ke sana gitu kan. Lihat aja rumah-rumahnya, Senopati misalnya ataupun di tempat lain gitu kan. Jadi di situ aja udah bisa kelihatan bagaimana mereka berusaha untuk menutupi jejak mereka. Dan yang ini yang sangat paling penting ya, bahwa tidak ada pertemuan antara hakim dengan pengacara ya, ataupun dengan keluarga terdakwa atau yang berurusan ya dengan pengadilan. Maklar inilah yang bertemu. Itu sebabnya maka nggak akan ada pertemuan, nggak akan ada bukti. Misalnya kita melakukan surveillance, ya kan ada foto, wah hakim ketemu dengan keluarga terdakwa atau pihak berperkara, nggak ada. Berarti sulit kok mengandalkan data digital ini. Betul, sangat sulit ya, karena apalagi kalau kasusnya sudah sangat lama. Dan ingat, mereka pun juga bermainnya canggih. Dari pengalaman saya, mereka pakai misalnya percakapan dengan multimedia, dengan bahasa sandi, benar Prof. Kemudian yang kedua, begitu begitu memberikan pesan, hilang pesannya. Jadi canggih seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah teknis ya, yang paling membuat mengapa ketika ada orang-orang pengadilan kena kasus korupsi itu mereka diam, nggak mau bernyanyi gitu ya, bahwa ketika ditangani pihak penyidik tidak mampu mengembangkan ke atas atau ke samping gitu kan. Itu karena ini ada korupsi peradilan, maka ujung-ujungnya pasti ke peradilan. Mereka masih berharap bahwa teman-temannya akan menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya maka saya beberapa kali mengatakan ketua MA yang baru ini harus tegas.